Rembulan tenggelam di wajahmu. Bab 1. Aku Rinai. Malam terang, langit bersih tak tersaput awan. Bintang tumpah mengukir angkasa, membentuk ribuan formasi. Angin malam membelai rambut, lembut, menyenangkan, menelisik, bernyanyi di sela-sela kuping. Gema takbir memenuhi jalanan. Malam ini adalah malam karnaval hari raya. Kesenangan melingkupi kota kami. Beduk digebuk bertalu-talu dalam irama rupa-rupa. Sedikit kosidahan menyerupai orkes Melayu, dangdut, sedikit ngerok juga ada. Bukankah tidak ada standar baku dalam urusan menabuh beduk takbiran? Bahkan di masjid sebelah rumah pakai gaya jazz full swing segala. Seperti halnya irama beduk, takbir pun dilafalkan berdasarkan versi masing-masing, sesuai dengan logat muasal keturunan mereka. Kalau hendak mendengar aksen ketimuran, dengarlah di masjid sana. Aksen kental kedaerahan, dengarlah di masjid sini. Langgam takbir pulau seberang, langgam takbir pulau sini, apapun itu, semuanya sama. Malam kemenangan, semua berlomba mengemakan nama besar Tuhan. Semua muka mengekspresikan kebahagiaan. Mulut-mulut mendesah, atau malah berteriak seperti anak-anak di masjid ujung gang yang berebut mic. Berguling-guling menyikut rekan sepantaran, meneriakkan takbir dengan suara fals bin cempreng. Asik sekali, tidak penting keluh protes telinga-telinga mendengarkan. Dan tangan-tangan refleks mulai bekerja, memukul-mukul. Lihatlah orang-orang tua di panti jompo perempatan utama kota. Umurnya sih berbilang 70. Malam ini mereka sepi, tak ada sanak famili mendatangi. Siapa yang peduli? Tapi tangan mereka mulai mengetuk-ngetuk pelan dinding tanpa disadari. Mengetuk pinggiran ranjang, mengetuk pegangan kursi, meja jati, atau entahlah dengan irama yang pernah mereka mainkan dulu. Irama waktu kanak-kanak sungguh membahagiakan. Berlari-lari takbir sambil memukul galon plastik. Mereka sebentar lagi juga kembali ke anak-anak. Simaklah aki-aki yang duduk di pojokan. Setahun terakhir, kelakuannya sempurna sudah macam anak-anak. Mandi dimandikan, makan disuapi, 2 kali sehari merenggut kepada perawat untuk urusan yang sepele. Mulai dari memaksa memakai rok dan ginju, hingga enggan buang air kalau tidak dicepoki. Malam ini, tangannya terkulum di mulut. Tidak sibuk mengetuk seperti temannya. Dia lagi merajuk soal buka puasa tadi sore. Ingin makan sate kambing, mana bolehlah. Mau ditaruh kemana penyakit darah tinggi, jantung, asam urat, dan kolesterolnya. Aduh, meski sedang sebal, mukanya tetap menyeringai, riang bagai anak kecil yang dijanjikan baju lebaran. Maklumlah, hari ini adalah hari raya. Tidak, kisah ini tidak akan membicarakan panti jompo. Malam ini kita akan membicarakan panti asuhan, tempat anak-anak tidak beruntung ditampung. Cerita mengharukan ini toh juga bermula dari masa kanak-kanak. Masa-masa yang seharusnya indah itu. Masa saat pemahaman hidup mulai dibentuk. Sepelemparan batu dari gedung panti jompo itu berdiri seadanya sebuah panti asuhan. Masih satu yayasan, maka letaknya berdekatan. Rumah itu bercahaya. Lazimnya sebuah rumah yang sedang menyambut hari raya. 3 lampu teras dihidupkan semua. Tak apalah, malam ini lupakan soal tarif listrik yang mencekik. Di bagian dalam, panti itu lebih bercahaya lagi. Anak-anak berlarian sibuk memamerkan baju baru untuk sholat id esok. Televisi dihidupkan menyiarkan takbir akbar dari halaman istana. Radio dinyalakan merelai acara yang sama. Pembawa acaranya bak komentator bola, sibuk berkomentar tentang prosesi menabuh beduk sebentar lagi. Anak-anak itu sih tidak peduli, mereka sedang asik jahil menjahil. Dorong-mendorong sambil mulut terus mengunyah makanan kecil yang berserakan di meja, lalu tertawa.
Namun sayang 1000 kali sayang, ketika malam ini di ruang tengah panti, di istana, di jalan kota, dan di seluruh bumi buncah oleh sukacita, lihatlah kesedihan yang memancar di mata gadis kecil berumur 6 tahun. Gadis kecil malang yang apa mau dikata akan memegang semua penjelasan kisah ini. Namanya adalah Rinai. Ia sedang memeluk boneka beruang madu berwarna biru, duduk di ayunan tua yang terbuat dari ban raksasa mobil fuso. Berayun di bawah jambu klutuk halaman depan panti. Maju mundur terhenti, maju mundur berderit. Ayunan itu amat berisik, mengingat 6 bulan yang selalu pada menyaki. Gadis kecil itu menatap kosong keramaian di hadapannya. Mata hijaunya redup, menyimak orang-orang yang berlalu lalang. Mobil-mobil bak terbuka yang syarat penumpang. Rombongan demi rombongan karnaval. Jalanan yang sibuk. Rinai mendesah ke langit-langit malam. Gadis kecil itu sedang sedih. Ia tidak tahu apa itu hari raya. Ia tidak mengerti ketika teman-temannya ramai bercerita tentang makan besar besok. Ramai berceloteh soal hadiah-hadiah yang banyak terkirimkan ke panti mereka seminggu terakhir. Berebut, bertengkar. Rinai justru sedih karena tidak paham apa itu hari raya. Urusan ini menjadi berbeda karena gadis kecil itu sungguh berbeda dengan rekan-rekannya yang mencengkrama di ruang depan panti. Rinai cerdas, teramat malah. Di tengah ketidakmengertian ini, lihatlah Rinai justru selalu sibuk bertanya tentang banyak hal. Gadis kecil itu sekarang menatap langit. Ia mendesah, lemah sambil memeluk erat boneka beruang madunya. Bertanya, tadi sore Rinai sibuk bertanya ke Kak Amel. Sibuk bertanya tentang ayah bunda. Sibuk mengeluh. Sibuk protes. Kak Amel, gadis tua tak laku-laku pengurus panti yang justru sedang sibuk mencatat, membagi kiriman parsel hari raya yang datang. Jengkel diganggu, kemudian tidak sengaja membentak, menyuruhnya menyingkir. Gadis kecil itu pergi dengan hati yang terluka. Yatim piatu itu dibentak. Maka sepanjang sore ini, Rinai duduk sendiri di ayunan pohon jambu depan panti, sambil memeluk boneka beruang madu miliknya. Tidak peduli ketika teman-temannya berbuka hari ke-30. Tidak peduli ketika Kamel mendekat memujuknya masuk ke dalam. Bahkan, Rinai tidak peduli saat Kamel mencium tangannya untuk meminta maaf soal urusan membentaknya tadi siang. Rinai ingin sendiri, menyuruh Kak Amel untuk pergi. Rinai ingin bertanya langsung kepadamu, tanpa perantara. Maka kepalanya mendongak ke atas, mencari mukamu yang konon katanya ada di mana-mana. Menggetarkan sekali mendengar pertanyaan yang tidak terucap itu. Menggetarkan sekali menyimak percakapan tanpa suara itu. Karena engkau selalu menjawab setiap pertanyaan. Sungguh, satu jawaban untuk satu pertanyaan. Jawaban yang sempurna. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi Rina tidak tahu itu. Ia terlampau kecil untuk mengerti. Rina hanya tahu ia mau menangis. Hatinya sedih, teramat sedih malah. Maka matanya pelan membasah. Memeluk boneka beruang madunya lebih erat. Angin semilir yang lembut justru menikam perasaan. Sendiri, sepi. Setelah sekian lama menanti jawaban, Rinai perlahan menunduk. Kepalanya lelah mendongak. Kalau anak-anak lain punya ayah, kenapa ia tidak? Kalau anak-anak lain punya bunda, kenapa ia tidak? Ia sungguh tidak berharap banyak. Ia hanya ingin malam ini, saat puasanya untuk pertama kali genap sebulan, ia ingin bercerita dengan bangga pada ayah bundanya. Tidak berharap hadiah seperti yang lain. Rinai hanya ingin bercerita. Setelah itu, mereka pun boleh pergi lagi. Mengapa tidak ada yang bisa memberikan penjelasan padanya atas permintaan yang amat sederhana ini? Wahai, mengapa tidak ada yang bisa menjelaskannya? Satu bulir air akhirnya merekah, menggelayut di pelupuk mata Rinai. Pelan, kristal air itu bergulir menggelinding, membentuk parit di pipinya, membentuk urat kimilau di lesungnya. Tetes air itu terdiam sejenak di dagunya, menumpuk, membesar, kemudian dalam gerakan lambat yang pilu terlepaskan, perlahan. Deras menghujam tanah di bawah kakinya. Mengapa ya Tuhan? Mengapa?
Dan sempurna saat bulir pertama air mata Rinai jatuh. Seketika petir menyambar terang menyilaukan. Disusul guntur menggelegar mengaduk-aduk perasaan. Sempurna ketika air mata itu meresap di atas tanahmu. Langit entah dari mana datangnya sontak terkepung oleh awan hitam pekat. Bagi ada yang amat jahil menuangkan tinta hitam ke dalam beningnya kolam. Gelap gulita. Langit indah terusir sudah. Bintang gemintang lenyap tak terbekas. Digantikan angin kencang menduru-duru yang membuat deretan pohon nyiur di pantai meliuk-liuk. Semuanya amat mendadak, datang begitu saja dan sekejap. Hujan turun dengan lebatnya, membasuh kota kami. Karnaval di jalanan rusuh bubar. Orang-orang pontang-panting berlarian berlindung. Beduk-beduk di atas mobil ditinggalkan. Galon plastik dilempar sembarangan. Sarung-sarung jadi payung darurat. Peci miring semakin miring. Sibuk menghindari hujan aneh yang entah bagaimana pula tiba-tiba datangnya. Beberapa dari mereka malah mulai mengomel. Lihatlah hujan ini, merusak malam takbiran yang meriah. Rinai tidak berlindung. Ia tidak menghindar. Ia tidak mengomel. Gadis kecil itu masih diam mendekap erat bonekanya. Mencoba melindungi teman sejak kecilnya itu. Badan Rinai kuyup sekuyup hatinya. Kepang rambutnya menggelayut lemah di sela-sela telinganya. Basah sebasah perasaannya. Terisak. Kak Amel marah tadi sore. Rinai menyesal telah mengganggu Kak Amel. Bukankah Kak Amel sudah amat baik selama ini? Banyak bercerita, selalu tertawa, mengejarkan semua. Kenapa Rinai malah sibuk bertanya soal ayah bunda? Kenapa Rinai bertanya hal serupa itu sepanjang bulan? Hei, malah sepanjang tahun, setiap hari, seperti minum obat. Seharusnya Rinai justru membantu Kak Amel membawa paket-paket yang terkirim ke ruang tengah panti, menumpuknya jadi rapi. Bukankah Rinai anak yang baik? Tetapi ia terlanjur menonton salah satu stasiun televisi siang tadi, melihat kebahagiaan mereka yang menyambut lebaran bersama keluarga. Pergi bersama sholat Id di lapangan, menggelayut manja naik ke bau ayah. Perpegangan tangan, berjalan bersisian dengan bunda, mengenakan kerudung putih. Rinai menangis lagi. Urusannya malam ini amat sederhana. Ia rindu ayah bunda. Ia ingin ayah bunda. Maka kuasa langit seketika menjawabnya dengan amat sederhana pula. Karena ketahuilah, malam itu dan juga sepanjang tahun ini, kota kami selalu turun hujan lebat ketika gadis kecil berkepang dua itu menangis. Itulah rahasia kecil Rinai. Tangisnya mengundang hujan. Dan dari sinilah semua kisah mengharukan itu bermula. Di detik, menit, dan jam yang bersamaan, ribuan kilometer di rumah sakit terbaik ibu kota dengan segenap fasilitasnya. Tulisan hijau di mesin medis berengking. Suster yang setengah terkantuk menunggui tersentak. Buru-buru memeriksa layar hijau yang tergantung di dinding. Berkedip, naik turun, berkedip lagi, naik turun lagi. Bergegas memeriksa puluhan belalai peralatan medis yang menghujam ke tubuh pasien di atas ranjang. Semuanya oke. Tidak ada yang salah. Ini justru benar-benar kejutan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sedikit kabar baik tiba. Susur itu berseru antusias. Buru-buru meraih telepon di atas meja. Matanya berbinar-binar. Mukanya riang. Segera menghubungi dokter di ruang jaga. Selang beberapa detik, 3 orang dengan seragam putih bersih bergegas mendekat. 3 dokter spesialis terhebat sekaligus paling terkenal di ibu kota. Sejak kapan? Salah satu dokter bertanya. Baru saja, dia sepertinya membaik dok. Bertiga dokter itu sibuk memeriksa, lalu mencatat. Sudah 6 bulan pasien itu dirawat di ruang VVIP rumah sakit. Malam ini kebetulan hanya ada 3 dokter itu yang siap siaga berjaga. Seharusnya ada 6 lagi malah baru akan datang minggu depan dari Swedia dan Perancis. Bukan main, benar-benar tim medis yang hebat. Bagaimana tidak? Semua berkepentingan menyelamatkan nyawa orang tua di atas ranjang. Pria pemilik kongsi bisnis besar yang pernah ada. Pria pemilik imperium bisnis yang menggurita. Yang sayangnya sekarang terbaring tak berdaya di belit infus dan banyak selang. Pemilik kongsi bisnis yang sedang sekarat.